Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a al-intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa tilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Membahas tentang hukum sujud bagi orang yang berkendara. Karena sujud itu salah satu bagian daripada bagiannya sholat, maka pembahasannya tidak jauh beda dengan pembahasan yang ada di dalam bab sholat. Orang ketika sholat, ada yang sholat dengan berdiri, ada yang sholat dengan duduk. Ada yang duduk di kursi atau duduk di bawah, ada pula yang duduk di kendaraan. Dan mereka memiliki cara dalam sholatnya. Seperti orang yang duduk, sholatnya itu rukuk dan sujudnya dengan merunduk. Merunduknya untuk sujud lebih rendah daripada merunduknya untuk rukuk. Ini kalau rukuk sekilas gini, kalau sujud berarti lebih ke bawah. Nah, seperti itu pula ketika seseorang menjalankan kesunahan sujud tilawah atau semisalnya, yaitu sujud syukur. Nah, ketika ia membaca ayat sajdah di saat ia berada di kendaraannya dan kendaraan, tentunya dalam bepergian, di saat safar. Seperti yang kita ceritakan bagaimana para aulia, para ulama seperti yang akhir-akhir ini seperti Al-Habib Salim bin Abdullah Syadili, Al-Habib Umar dan yang lain sebagainya, mereka itu ketika di kendaraan tidak berhenti sholat, zikir, Quran dan semisalnya. Nah, kebetulan misalnya dalam perjalanan mereka membaca ayat sajdah di saat safarnya, maka dia sujud bil ima. Sujudnya dengan apa? Ima. Merunduk. Seperti orang yang salat duduk tadi itu. Dan itu mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya. Jadi yang berpendapat itu ada dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lainnya yang mengikutinya. Tapi ada sebagian pendapat daripada ulama mazhab Imam Abu Hanifah. Ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ada dari mereka yang berpendapat bahwa tidak disunahkan sujud. Walaupun dengan merunduk tadi itu tidak disunahkan sujud. Akan tetapi pendapat as-shawab yang benar yaitu adalah madhabul jamahir, pendapatnya yang banyak. Nah, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad dan banyak para ulama yang menyatakan bahwa disunahkan sujud bagi orang yang berkendara membaca ayat sajdah di atas kendaraannya. Lah itu kalau safar, kalau bepergian. Kalau misalnya dalam kota, dia nggak ngelepas dari Al-Quran. Dalam mobil dia membaca Al-Quran, tapi dalam kota, dalam kota membaca ayat sajdah, gimana sujud? Enggak. Fala yajuzu an yasjuda bil ima', tidak boleh sujud hanya dengan merunduk. Seperti orang yang sholat di atas kendaraan dalam kota, sholat sunnah. Nggak boleh. Naik motor atau naik mobil sholat ya.
Di mana? Di dalam kota. Salat apa? Salat sunnah. Kiblatnya sesuai kendaraannya misalnya, nggak bisa. Kenapa? Dia berada dalam kota. Kalau dia keluar kota, maka boleh dia sholat kiblatnya kemana arahnya kendaraan itu. Kalau keluar kota, semisal dari sini ke Sidoarjo atau ke Surabaya, di perjalanan dia sholat sunnah, duha, atau misalnya kalau malam witir, atau juga mungkin hajat dan yang lain sebagainya, nah, nggak masalah. Lah di keadaan seperti itu dia membaca ayat sajadah, kemudian melakukan sujud dengan imak boleh. Kalau dia dalam kota nggak boleh. Misalnya survei lokasi dari tempat ke tempat, dalam kotanya semuanya, di tengah-tengah perjalanan membaca ayat sajadah, nggak boleh sujud dengan imak. Dengan merunduk nggak boleh seperti tidak diperkenankannya dia sholat di atas kendaraan dalam kota, kiblatnya sesuai kendaraannya. Nah, kan itu amar raqibu fil hadar fala yajuzu an yasjuda bil ima. Kemudian fasal yang berikutnya membahas tentang hukum membaca ayat sajdah bukan pada tempatnya dalam sholat. Masing-masing itu kan sudah punya tempat. Membaca Fatihah tempatnya ada di dalam berdiri. Membaca tasbih itu ada dalam sujud dan ruku. Ada tempatnya. Nah, ini membaca ayat sajdah bukan pada tempatnya. Nah, gimana? Apakah sujud? Idza qara'a ayat sajdah fi shalah qabla al-Fatihah sajada. Sebelum membaca Fatihah dia membaca surat. Baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Sampai selesai. Wasjud waqtarib. Belum baca Fatihah ini. Gimana? Sunnah sujud. Sunnah sujud tilawah. Kenapa? Karena waktunya membaca surat itu di berdiri. Walaupun tempatnya membaca surat itu di berdiri, walaupun waktunya itu semestinya setelah Fatihah. Nah, karena tempatnya membaca surat setelah Fatihah, tempatnya membaca surat itu di berdiri. Nah, adapun waktunya setelah membaca surat, membaca Fatihah. Dengan demikian, orang yang membaca ayat sajdah sebelum Fatihah tetap disunahkan untuk sujud. Disunahkan untuk sujud. Bikhilaf ma qara'a fi ruku' was sujud. Berbeda kalau ia membaca ayat sajdah di ruku' dan sujud. Ruku' baca Iqra misalnya sampai selesai. Atau saat sujud membaca Iqra sampai selesai. Ya apa? Sujud enggak disunahkan sujud. Bahkan enggak boleh sujud. Fa inna la yajuzu lahu an yasjuda, enggak boleh sujud. Kenapa kok enggak boleh? Li annal qiyama mahallul qiraah. Karena rukuk dan sujud bukan tempat untuk membaca surat, baik Al-Fatihah ataupun surat lainnya. Yang dianjurkan di dalam rukuk kita mengagungkan Allah. Dalam sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Lah berarti bukan apa? Bukan waktunya untuk membaca ayat Quran. Bukan tempatnya membaca ayat Al-Quran. Maka ketika ia membaca ayat Al-Quran di rukuk dan sujud, tidak diperbolehkan baginya untuk sujud sajdah, sujud tilawah. Tidak diperkenankan untuk sujud tilawah. Berbeda dengan orang yang membaca ayat sajdah sebelum Fatihah. Tetap disunahkan karena memang
tempatnya membaca surat atau Al-Qur'an itu di berdiri. Walau qara'a sajdatan fa hawa liyasjuda fa syakka hal qara'a al-Fatihah fa inna yusjudu litilawah. Tsumma ya'udu lil qiyam fa yaqra'ul Fatihah li anna sujuda tilawah la yu'akhkhar. Dia membaca ayat sajdah. Saat berdiri membaca ayat sajdah. Setelah membaca ayat sajdah, maka disunahkan bagi dia untuk sujud. Kemudian ragu dia, sudah baca Fatihah belum ya? Kalau tadi jelas wis, dia tahu kalau dia membaca ayat sajdah sebelum Fatihah. Kalau ini enggak, dia membaca ayat sajdah kemudian dia sujud tapi ragu, sudah baca Fatihah atau belum. Lah ragu seperti ini dinyatakan dia belum baca Fatihah. Jadi ragu sudah baca atau belum, berarti itu belum. Seperti kita ragu niat sudah niat apa belum? Belum berarti. Lah, maka setelah ia sujud tilawah kembali lagi ke berdiri, membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Walaupun misalnya dia tidak meninggalkan Fatihah, tetap berdiri. Dia sudah baca Fatihah, kemudian membaca ayat saja, sujud. Setelah sujud, tidak langsung rukuk, tapi tetap kembali ke berdiri. Tapi kembalinya ke berdiri tidak membaca Fatihah. Karena apa? Fatihah sudah dibacakan gitu. Antara diam, tumaknina, kemudian takbir untuk rukuk atau membaca surat lain, tambahan. Maksudnya kalau punya Iqra dia menambahkan dengan inna anzalna misalnya, baru takbir untuk rukuk dan itu lebih afdal. Tapi karena dia ragu sudah baca Fatihah atau belum, kembalinya ke berdiri bukan hanya untuk tumaknina, tapi juga untuk membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena sujud juga tidak bisa diakhirkan. Seperti pembahasan kemarin beberapa hari yang lalu, bahwa antara ayat sajdah dengan sujud itu tidak boleh dipisah panjang atau lama. Nah, maka ketika dia membaca ayat sajdah, ya langsung sujud. Langsung sujud, fa inna ana sujudat tilawah la yu'akhkhar. Tidak diakhirkan. Nah, itu dua pembahasan fasal yang mengenai tentang sujud tilawah bagi orang yang berkendara di atas kendaraan, duduk di atas kendaraannya dan membaca ayat sajdah bukan pada tempatnya dalam sholat. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang selalu membaca Al-Quran, berusaha memahaminya, mengamalkan, menjalankannya, dan juga dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli sujud, orang-orang yang selalu menjalankan ibadah sholat baik fardu dan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.